Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa razikuhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul amin alaihi afdhalus salatu wat taslim wa ala alihi at-tayyibin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-bararatil kiramil ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bi taqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudara-saudari jemaah salat subuh di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu Pekanbaru, ataupun yang menyaksikan melalui media atau mendengarkan melalui Radio Rabbani 91,1 FM dimanapun berada, dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, kita datang ke tempat ini. Mudah-mudahan niat kita diikhlaskan Allah, amal kita disolehkannya, doa dan permintaan kita mudah-mudahan diijabahnya. Bersyukur kita kepadanya atas nikmat ini. Mudah-mudahan syukur itu melahirkan nikmat-nikmat yang baru yang sentiasa membuat kita bersyukur kepadanya. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah, mudah-mudahan selawat dan salam senantiasa pula terucap dengan lisan kita, dari hati dan sanubari kita, sebagai doa terbaik untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semoga cinta kita kepadanya semakin mendalam, ta'zim kita kepadanya semakin tinggi, sehingga mudah untuk senantiasa mengikuti. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, kembali kita dipertemukan Allah melalui majlis Ar-Risalah bersama Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Terakhir di pekan yang lalu, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasanya wasiat untuk orang tua dan karib kerabat itu dinasakh dengan ayat tentang warisan untuk mereka, yaitu wa idza kanu warithin fabil miras. Andainya mereka itu menjadi ahli waris, maka mereka tak boleh mendapatkan wasiat lagi karena menjadi atau karena mendapat warisan. Wa in kanu ghaira warithin. Nah, bila mereka tidak mewarisi, artinya tidak ada bagiannya karena terhijab, falaysa fi fardin ayyusa lahum atau ayyusiya lahum. Kalau seandainya mereka tidak menjadi ahli waris, dia kerabat, keluarga, seperti yang kita sebutkan kemarin, datuk misalnya, di saat ayah masih ada, nenek di saat ayah atau ibu masih ada, kan terhijab tuh, atau cucu terhijab oleh anak-anak dan seterusnya, maka mereka ini dulu mesti diberikan wasiat. Nah, dengan dinasakhnya dengan ayat warisan, apakah wajib lagi diwasiatkan kalau tidak mewarisi atau tidak?
maka umumnya ulama mengatakan tidak wajib diberikan wasiat. Maknanya apa? Bila seorang meninggal lalu ada kerabatnya tidak dapat warisan, andainya wajib ya mesti diadakan. Tapi kalau seandainya tidak wajib, tidak mesti diadakan. Baik. Nah, di sini ulama pada umumnya sepakat bahwa dinasakh hukum wasiat untuk yang mewarisi dan juga wajib wasiat untuk yang tidak mewarisi itu sudah dinasakh dua-duanya. Tapi kalau dia warisin, dia wasiatkan boleh, tapi tidak wajib. Kalau dulu hukumnya wajib, jadi yang satu dari wajib kepada tidak, dari wajib kepada tidak wajib. Artinya dulu wasiat untuk orang tua dan karib kerabat dari wajib dinasakh menjadi tidak wajib. Nah, illa anna tawusan wa qalilan ma'ahu, kecuali Imam Tawus, yaitu Tawus ibn Kaisan al-Yamani, salah seorang ulama tabi'in, wa qalilan ma'ahu, dan sedikit di antara ulama bersama beliau. Ia diriwayatkan dari Al-Auza'i bahwa beliau sepakat pula dengan Taus bahwasanya bila kerabat itu tidak menjadi ahli waris, artinya dia terhijab, maka tetap wajib wasiat. Hukum yang pertama masih tetap berlaku, kata Imam Tawus ibn Kaisan dan yang segelintir ulama yang bersamanya. Qalu nusikhatil wasiyatu lil walidain, wasiat untuk orang tua, ayah dan ibu sudah dinasakh. Wa thabatat lil qarabati ghairil warithin, dan tetap wajib, tetap maksudnya di sini tetap wajib untuk kerabat yang tidak mewarisi. Tetap wajib untuk kerabat yang tidak mewarisi. Nah, karena kalau orang tua tidak ada yang menghijabnya kecuali hijab nuqsan. Orang tua tidak ada yang menghijabnya, tidak ada yang menghalanginya mendapat warisan kecuali hanya mengurangi bagian. Kalau misalnya tidak punya anak yang meninggal ini, maka dia dapat ibu dapat sepertiga, ayah dapat asabah, dapat sisa semuanya. Tapi bila anaknya ada, bagian ayah dan ibu berkurang, ayah 1/6, ibu juga 1/6. Jadi tapi tetap dapat warisan. Karena apa? Kenapa berkurang? Pindah ke cucu, karena cucu sebagaimana anak. Bila nenek dan datuknya orang yang tidak mampu, mereka wajib untuk menafkahi datuk dan neneknya sebagaimana dia wajib menafkahi ayah dan ibunya. Makanya diberikan dia bagian yang banyak. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ibaratnya tambah air tambah gula. Tambah air tambah gula, tambah kewajiban tambah hak gitu. وثبتت للقرابة فمن أوصى لغير قرابة لم يجوز. Kalau ada kerabat yang tidak mewarisi, maka tidak boleh berwasiat kepada selain kerabat. Kalau ulama lain kan ini jumhur mengatakan boleh kan? Boleh berwasiat kepada orang lain yang bukan bagian dari kerabatnya, yang bukan bagian dari kerabat, yang tidak ada hubungan sama kita. Misalnya meninggal salah seorang dari kita, lalu kita berwasiat untuk misalnya untuk mengurus masjid Zaid bin Thabit, ya berwasiat kepada pengurus masjid Zaid bin Thabit untuk boleh dialokasikan untuk pembangunannya, untuk dakwah yang berjalan di masjid ini, atau segala kebutuhan misalnya, ini dibolehkan.
diwasiatkan untuk seseorang yang tak ada hubungannya dengan si mayit. Tapi menurut Imam Tawus tidak boleh berwasiat kepada selain kerabat karena masih wajib selama mereka tidak menjadi ahli waris, selama mereka tidak mewarisi. Ya kan, tidak mewarisi di antaranya saudara-saudara kita. Kalau saudara yang ke samping kiri dan kanan, saudara seayah seibu, saudara seibu, saudara sebapak, selama ayah dan ibu masih ada, mereka tak dapat warisan. Selama ayah dan ibu masih ada dan anak, mereka tak dapat warisan. Tapi bila sudah tidak ada, baru mereka dapat warisan. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Nah, mereka ini menurut Imam Tawus masih wajib diberikan bagian dari wasiat. Nah, falamma ihtamalatil ayatu, di saat ayat tadi, yaitu ayat maksudnya ayat warisan tadi, madzhaba ilaihi Tawus, masih mengandung kemungkinan apa yang mendukung mazhab Imam Tawus bin Kaisan. Ya, masih mengandung itu. Karena ayat pertama kan mengatakan wajib, hukumnya wasiat. Lalu ada ayat tentang warisan, dia tidak masuk ahli waris, berarti hukum lama tetap berlaku, kan itu? Masih berkemungkinan hukum itu berlaku. Itulah sebabnya Imam Tawus berpendapat seperti itu. Dari ayat itu mengandung dua makna. Makna yang pertama adalah ahli waris dinasakh dengan warisan. Sedangkan yang bukan ahli waris tapi dia kerabat, dia tidak dapat bagian. Dari mana dia dapat? Dari wasiat. Berarti masih berlaku untuk yang mewarisi dapat warisan. Untuk yang tidak mewarisi mesti dapat wasiat. Berarti masih wajib. Jelas? Jadi ayat itu masih berkemungkinan dengan dua makna ini. Jelas ya? Makanya Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu juga diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Umar bin Khattab dan anaknya Abdullah bin Umar, mereka mengatakan man hajjaka bil kitabi fahajjahu bis sunnati fa innal kitaba zuwujuh. Bila orang berdalil kepadamu dengan ayat Al-Quran, maka jawab dengan as-sunnah. Apa sebab? Karena Al-Quran multi makna. Al-Quran multi makna. Ini contoh konkretnya. Menurut Imam Tawus, ayat itu mengandung dua makna. Makna yang pertama adalah dinasakh sama sekali semuanya. Mana yang kedua tidak? Dinasakh bagi yang mendapat bagian. Yang tidak dapat bagian masih tetap berlaku kewajiban wasiat untuknya. Ya, kalau dipandang dari ayat masuk ya, masuk ini. Nah, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, falamma ihtamalatil ayatu madzhaba ilaihi Tawus, ketika ayat mendukung dari salah satu maknanya, mendukung apa yang menjadi mazhab Imam Tawus rahimahullahu taala, min anna al-wasiyyata lil qarabati thabitah, bahwa wasiat, yaitu wasiat untuk kerabat yang tidak mewarisi tetap wajib. إذ لم يكن في خبر أهل العلم بالمغازي إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية للوارث. Sebab dalam khabar, dalam hadis yang atau khabar ya dari Nabi yang diceritakan oleh ahli sirah, ahli maghazi, tak terdapat kecuali perkataan Nabi, la wasiyata liwaris. Tidak ada wasiat untuk waris. Sedangkan dia di sini tidak waris. Sedangkan di sini dia tidak mewarisi. Yang dinafikan oleh Nabi kan adalah tidak ada wasiat bagi ahli waris. Dia tidak termasuk ahli
Waris walaupun kerabat. Saudara-saudara kita kerabat kita. Cucu kita kerabat kita. Datuk nenek kita kerabat kita. Iya kan? Kerabat enggak? Kerabat. Berarti, tetapi masalahnya mereka terhijab oleh yang di atasnya. Ya, terhijab oleh ayah. Misalnya datuk nenek, saudara mara kita terhijab oleh ayah kita. Jelas? Taib, cucu terhijab oleh anak kandung kita. Demikian juga saudara dan paman-paman kita. Nah, sekarang mereka tidak waris. Padahal Nabi hanya menafikan wasiat untuk yang mewarisi. Taib. Nah, kalau begitu, kalau Imam Syafi'i, wajib ala ahli ilmi, wajib bagi ulama. Nah, ini ulama wajib nih. Kata Imam Syafi'i, talabud dilalati ala khilafi ma qala Tawus au muwafaqatihi. Untuk mencari bukti atau dalil yang mendukung pendapat Tawus atau menolaknya. Ya, wajib. Karena mengandung dua makna ini. Apakah tetap wajib wasiat kalau dia tidak mewarisi atau tidak wajib lagi? Kedua makna itu masih ada kemungkinannya. Nah, ulama mesti mentarjih. Mesti mentarjih. Ini juga kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Bagi saudara-saudaraku yang mengatakan tidak boleh ditarjih, ya biarkan aja lah ulama khilaf. Ini berbeda dengan manhajnya al-ulama al-fuqaha, ya, seperti Imam Mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah. Kalau hanya sekadar andainya ada pendapat ulama boleh diikuti semuanya, untuk apa Imam Syafi'i mengatakan wajib mencari dalil untuk membuktikan setuju atau tidak setuju dengan pendapat tahu, selama kemungkinan dalil itu ada kemungkinan benarnya. Tapi Imam Syafi'i tidak semazhab dengan kita kayaknya. Imam Syafi'i tak semazhab dengan kita sepertinya. Contoh konkret, misalnya terjadi khilaf di antara ulama tentang masalah misalnya me 3 hari, me 7 hari, apa yang nyebutnya 15 hari, me 40 hari, me 100 hari, me 1000 hari, me juta hari. Iya kan? Karena kemungkinan dalil-dalil. Jelas? Nah, apakah yang melakukan biarin aja, yang tak melakukan ditolak? Yang melakukan dibiarin, yang tak melakukan yang melakukan jangan diganggu, tapi yang tak melakukan wajib diganggu. Kan itu kan? Iya. Sebab kalau tak melakukan, tak ikut tradisi nenek moyang. Kalau yang ikut aman. Kan gitu ya keadaan kita. Boleh tidak dicari ketarjihnya walaupun dalil memungkinkan makna itu. Imam Syafi'i katakan wajib dicari dah bukti setuju atau tidak setuju. Ini artinya berlaku tarjih antara 2 pendapat atau 3 pendapat atau pendapat yang masih ada kemungkinan dalilnya, apalagi yang tidak berdalil sama sekali. Jelas? Kalau sudah jelas selesai kita. Ini kadang-kadang ada orang yang alergi dengan yang namanya seperti ini. Dan pada umumnya pengikut imam mengaku menjadi pengikut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Selesai? Itulah sebabnya kenapa saya sangat punya obsesi tinggi untuk membaca kitab Imam Syafi'i langsung. Walaupun banyak yang mewanti-wanti tinggi bahasanya katanya. Ya saya juga suka yang tinggi-tinggi. Suka yang tinggi-tinggi. Kalau alasan tinggi bahasanya, lalu takut salah dalam menafsirkannya, kita akan larang para mubalik, para ustaz, para da'i untuk menyampaikan tafsir Al-Quran. Sah? Betul? Karena bahasa Al-Quran lebih tinggi. Maha tinggi. Masya Allah. Antum yakin Al-Quran bukan makhluk ya. Ya. Kalau yang mengatakan makhluk berarti tidak maha tinggi. Nah, itulah bedanya. Kalau di sini aja ada banyak perbedaannya. Ketika mengatakan Al-Quran makhluk, tidak maha tinggi Al-Quran. Jelas? Makanya mereka biasa-biasa dengan sebut Al-Quran. Diingatkan Al-Quran marah nih. Nah, tapi kalau kita mengatakan Al-Quran maha tinggi karena dia sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Masya Allah, perintah selesai? Belum lagi, jangan cepat. Ah, Masya Allah, dapat teguran langsung. Masya Allah. Hah? SB? SP1 nih ya? Taib. Iya, SP ini dibaca setelah selesai. Iya, biar tidak terhenti gitu kan. Kalau tidak takut nanti hentikan. Nah, jazakallah khair. Kita janji udah pertanyaan kemarin ya. Pekan ini. Taib, taib. Khair insyaallah. Semoga Allah mudahkan. Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Sampai di mana tadi? SP. Allah Quran mati. Enggak. Al-Quranul Karim gara-gara SP jadi gemetaran jadi. Apa tadi? Tarjih. Jadi mesti dicari dalil yang menguatkan atau menolak pendapat Taus ini. Berarti ada enggak Al-Quran tadi kalau ditafsirkan kemungkinan salahnya salah menafsirkannya lebih berat daripada salah menafsirkan perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kan tadi ceritanya kenapa risalah kita. Supaya kita tahu bahwa Imam Asy-Syafi'i ini manhajnya. Dan banyak hal-hal lain yang bisa kita buktikan seperti nanti banyak yang mengatakan bahwasanya setiap hadis yang dipakai oleh Imam Asy-Syafi'i dia tahu tu sahihnya. Ya, berarti pasti sahih. Ini juga tidak benar karena nanti akan ada hadis-hadis yang menurut Imam Syafi'i kuat tapi ternyata ulama yang lain ya pada umumnya ya, dan memang kenyataannya seperti itu. Jadi itulah wajarnya Imam Syafi'i sendiri mengakui itu. Kita aja yang memaksa Imam Syafi'i cabut pengakuannya. Allah musta'an. Imam Syafi'i mengaku itu. Saya tidak pernah berniat untuk buat mazhab. Kan dia bilang gitu. Saya ingin ilmu ini semuanya diambil dari saya, tapi tidak ada namanya yang mazhab Asy-Syafi'i, enggak ada. Itu niat beliau. Tiba-tiba kita mewajibkan semua orang berarti bermazhab Syafi'i. Kalau keluar mazhab Syafi'i bukan ahli sunnah. Subhanallah. Walaupun ikut sunnah. Allah musta'an. Ini luar biasa kaum muslimin dan muslimat dirahmatillah. Subuhat yang dilancarkan. Cuman kan kita kan banyak kaum angguk banyak kan? Kaum angguk. Hilang patut dek K7. Hilang patut karena setuju. Itu masalahnya. Jadi ini jelas. Maka wajib dicari dalil petunjuk bagaimana apakah kita setuju dengan Imam Taus atau kita tidak menyetujui. Kalau setuju artinya bila ada kerabat yang tidak menjadi ahli waris maka wajib wasiat untuknya. Ini pendapat Imam Taus. Dan bila bila mayit berwasiat untuk orang lain yang bukan kerabat wajib dibatalkan menurut Imam Taus. Nah, kalau kita ingat Taus ini bukan orang sembarangan. Faqih min fuqaha at-tabi'in. Tapi apakah pendapatnya ini kita terima atau tidak? Lihat Imam kita Syafi'i, dia bilang mesti dicari dalil untuk setuju dengannya atau setuju dengan jumhur al-ulama. Fawajadna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dicari-cari, ditanya ke sana kemari, diperiksa riwayat-riwayat, maka berkata Imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah, fawajadna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakama fi sittati mamlukin kanu li rajulin la mala lahu ghairuhum fa'ataqahum indal mauti. Maka kita dapat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghukum dalam suatu kasus 6 orang hamba sahaya yang dimiliki oleh seorang laki-laki, tidak ada hartanya selain itu. Tidak ada dia memiliki harta selain itu. Fa'ataqahum indal maut. Ketika akan meninggal, dia merdekakan seluruhnya. Sampai hati betul ya. Dia tidak punya harta kecuali
6 orang hamba sahaya. Tapi 6 orang keram itu sih. Nah, dimerdekakannya semua. Kan tega sekali. Ibaratnya kalau antum punya 6 hektar sawit, harta tak ada kecuali itu. Tiba-tiba pas meninggal, sawit itu wakaf untuk Ustaz Dasman semuanya. Anak 6 orang pula. Gimana? Masya Allah, mantap bapak itu katanya. Sayang sama Ustaz, tidak sayang sama anak. Allah Ustaz. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Lalu dia merdekakan semuanya. Kalau merdeka kan tidak ada hak anaknya lagi. Kalau sudah merdeka tidak diwarisi oleh anaknya lagi. Fa'taqam dal maut fajazza'ahumun nabiyyu salasata ajza'. Lalu Nabi SAW tidak menerima wasiat ini. Tidak menerima pemerdekaan ini. Apa yang dilakukan Nabi? Maka Nabi bagi mereka 3 bagian. Kenapa 3 bagian? Karena wasiat hanya boleh 1/3. Berarti Nabi mendudukkan, seperti kata Imam Syafi'i nanti, bahwa orang yang memerdekakan ketika akan meninggal, pasti akan meninggalnya, dianggap sebagai wasiat. Dianggap sebagai wasiat. Maka Nabi bagi mereka 3 bagian. 6 bagi 3? Ustaz, 6 bagi 3? 2. Serius tuh? Hitung betul-betul lah. 6 bagi 3, 2. Jadi dibagi 2, 2, 2. Fa'ataqa tsnaini, maka Nabi merdekakan 2 orang, wa araqqa 4, dan kembali menjadi hamba sahaya 4 orang. Jadi yang diizinkan oleh Nabi SAW hanya 2. Berarti dia wasiat. Karena wasiat itu 1/3 paling banyak. Maka dikembalikan oleh Nabi SAW sebagai harta yang diwarisi oleh anak-anak atau ahli warisnya. Jelas ya? Nah, berarti ma'asyarul kiram dirahmati Allah, maka dimerdekakan 2 dan tetap ini. Akhbarana bizalika Abdul Wahhab. Telah menyampaikan berita itu kepada kami Abdul Wahhab, yaitu Abdul Wahhab bin Abdul Majid As-Saqafi, thiqatun faqih, an Ayyub, dari Ayyub, yaitu Ayyub ibn Abi Tamimah As-Sakhtiyani, salah seorang ulama besar di masa tabi'in dan juga seorang ahli ibadah dan zuhud. An Abi Qilabah, dari Abu Qilabah, yaitu Abdullah ibn Zaid Al-Jarmi Al-Basri, juga seorang ahli ibadah dan seorang ahli ilmu juga. Nah, taib, subhanallah. An Abil Muhallam, dari Abu Al-Muhallab Al-Jarmi Al-Basri dan juga thiqah. Ini riwayat tabi'in dari tabi'in dari tabi'in. An Imran bin Husain, dari Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi ketika melihat kasus itu membagi mereka 3 bagian, 2 dimerdekakan, 4 dikembalikan sebagai hamba sahaya menjadi warisan. Qala, berkata Imam Syafi'i, gimana dia memahaminya? Fakanat dilalatus sunnah fi hadits Imran bin Husain radhiyallahu anhu bayyinatan bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anzala itqahum fil maradi wasiyah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya petunjuk sunnah dalam hadis Imran bin Husain jelas sekali bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan merdekanya mereka atau dimerdekakannya mereka dalam keadaan sakit oleh tuannya dianggap sebagai wasiat.
Maksudnya sakit yang dengannya dia mati. Maksudnya apa? Nabi SAW menjadikan apa yang dikatakan oleh tuannya, kalian merdeka sepeninggal saya, itu sebagai wasiat. Apa sebab? Karena dia sakit mati. Maka orang yang sakit setelah mati, maka ucapannya dianggap wasiat. Jelas? Jelas sudah? Ini kan ada namanya hibah, ada namanya sedekah, ya kan? Ada namanya wasiat. Orang yang mengatakan harta saya, misalnya mobil saya itu saya hibahkan ke ini misalnya, ke rumah sakit atau ke klinik untuk jadi ambulan. Dia sudah hampir mati. Hampir mati. Nah, kondisi seperti ini berdasarkan hadis ini hitungnya wasiat, bukan hibah. Apa bedanya? Apa bedanya? Bilang nggak tahu, biar nggak tahu. Apa bedanya? Kalau dia tidak hibah, kalau dia hibah, tidak ada batasannya. Walaupun hanya itu hartanya, maka boleh dia hibahkan semuanya. Sebagaimana Abu Bakar menghibahkan seluruh hartanya. Boleh kan? Kalau bukan wasiat. Tapi kalau seandainya dianggap wasiat, maka dihitung. Bila mobil ini lewat sepertiga dari total harta yang dia wariskan, maka mesti dikembalikan sebagiannya. Jelas tuh? Jelas? Maka hibah yang dilakukan oleh seseorang akan meninggal itu dihitung wasiat. Walaupun dia bilang wakaf, dia bilang hibah, hadiah dan sebagainya. Ini hitungnya wasiat berdasarkan hadis Imran bin Husain. Karena dia tadi memerdekakan 6 orang di saat akan meninggal. Perkataan dia kan sedekah tadi itu. Tidak wasiat kan? Dia tidak berwasiat. Kalian merdeka sekarang. Sudah oke. Tiba-tiba mati. Maka Nabi jadikan itu sebagai wasiat. Kalau seandainya nanti kita sakit kan, dah mau mati, tiba-tiba antum misalnya punya simpanan uang di bank misalnya, ada 600 juta. Karena takut perangnya anak atau apa kan, dia bilang, ini 600 juta saya hibahkan Masjid Zaid bin Sabit. Karena sedang membangun katanya kan, banyak duit nak dicari. Berapa 5 miliar misalnya, nah, ini mudah-mudahan 1/10 saya yang tanggung. Ya tak? 100 juta dari 5 miliar berapa tuh? Enggak sampai ya. Nah, saya salah hitung 1/10 kan? Oh betul saya. Berarti masih bisa ngitung nampaknya. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. 1/10 saya yang tanggung. Nah, ketika akan diserahkan, lalu ada yang mengetahui ahli waris, dilapor ke pengadilan agama. Dia pertama datang ke pengurus untuk pendekatan persuasif kan, Pak, mohon maaf, ini dilakukan ayah saya ketika akan meninggal. Nah, tolonglah pertimbangkan, jangan diambil semuanya. Nah, kan meninggal. Oh, kan meninggal? Iya. Berapa lama? Sejam menjelang meninggal dia sampaikan ini, hibah ini. Maka kita katakan ini wasiat. Maka 600 dibagi 3. 400 kembali menjadi hak ahli waris, 200 yang dilaksanakan. Jelas kan? Tapi kalau seandainya di waktu dia sehat, normal, bukan sakit, dia wasiat. Dia hibahkan. 600 juta harta saya hibahkan. Nauzubillah, la qadarallah, tiba-tiba mati mendadak. Nah, gimana? Enggak itu wasiat. Karena enggak terlihat sebabnya. Enggak terlihat sebabnya. Dia sehat walafiat kan. Sehat walafiat. Ini kan orang yang sakit nih, yang dihitung wasiat itu kalau sedang sakit. Karena sakit biasanya lah ya, hukum biasa, sunnatullahnya orang sakit berat
akan meninggal. Lalu dia sehat walafiat, ya selesai dia tekan ikrar wakafnya di depan KUA misalnya, pas keluar pagar tabrak mobil, nauzubillah. Ya sebenarnya syahid dia, tabrak sebenarnya syahid dia. Itu tidak dihitung wasiat. Sebab dia dalam keadaan sehat walafiat. Jelas? Ini Nabi kenapa? Orang yang sedang sakit. Dia sudah pastikan mati, tiba-tiba dimerdekakannya. Entah apa sebabnya, wallahu alam, mungkin karena anda dapat pahala banyak kan, maka Nabi bagi seperti 3 bagian. Jelas bedanya ya antara wasiat dengan ibadah di saat kita akan sedang sakit, akan meninggal. Baik. Tapi kalau seandainya tidak ada sebab sakit itu, tidak dalam keadaan sakit, lalu dia buat wakaf, dia hibah, nak dia serahkan 1/3, 1/5, setengah, 2/3, itu hak dia. Andainya dia meninggal dengan tiba-tiba, itu tetap dilaksanakan. Sebab apa? Dia dalam keadaan sehat. Nah, baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, jelas sekali bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan ikrar memerdekakan mereka dalam keadaan sakit itu sebagai wasiat. Lalu apa hubungan dengan pendapat Taus tadi? Dengar dulu. Dengarkan dulu. Kan tadi Taus mengatakan wajib wasiat untuk ahli waris. Tidak boleh kerabat yang tidak menjadi ahli waris. Tidak boleh wasiat kepada orang kepada orang selain kerabat. Ini yang ingin disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Wallazi a'taqahum rajulun minal Arab. Yang memerdekakan itu laki-laki dari keturunan Arab. Laki-laki dari keturunan Arab. Wal Arabiyyu innama yamliku man la qarabata bainahu wa bainahu minal ajam. Dan orang Arab sejak zaman jahiliyah lagi sampai zaman Islam tidak memiliki hamba sahaya dari kerabatnya. Tidak mungkinlah kemenakan jadikan hamba sahaya. Tidak mungkin cucunya jadi hamba sahaya. Jelas? Kalau di Arab tidak ada itu. Di Ajam mungkin ada. Orang Ajam ada. Ya, yang menjadikan keponakannya sebagai hamba ada. Di Eropa dulu ada, di masa-masa Romawi dulu ada. Tapi di Arab tidak. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kalau orang Arab tidak ada memperhamba kerabatnya. Kalau orang Ajam ada, sampai memperhamba istrinya pun ada. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, inilah mulianya Islam itu. Mulianya Islam. Kalau di tradisi budaya dulu, orang-orang wanita-wanita itu, istri-istri itu seperti hamba sahaya, bahkan lebih hina. Lalu Islam mengangkat derajat mereka. Tiba-tiba wanita tidak mau pula bersyukur pada Islam. Wallazi ataqam wal arabiyyu innama yamliku man la qarabata bainahu wa bainahu minal ajam. Dan orang Arab tidak pernah mengambil hamba sahaya kecuali yang tidak ada hubungan kerabat, dan pada umumnya di kalangan Ajam. Fa'ajazan nabiyyu lahumul wasiyah. Maka Nabi bolehkan mereka menerima wasiat. Karena dia dimerdekakan sama dengan mewasiatkan harta untuk mereka. Karena untuk merdeka itu perlu uang sebenarnya. Perlu uang untuk itu. Nah sekarang diberikan, maka dianggap wasiat untuk mereka. Dan mereka bukan kerabat. Berarti di sini diketahui mazhab Imam Tawus bahwa tidak boleh berwasiat kecuali ke kerabat dengan alasan ayat nampaknya keliru. Ya terpaksa kita katakan begitu. Atau tidak betul. Atau bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padalla dzalika, maka itu menunjukkan ala annal wasiyata, bahwa sesungguhnya wasiat law kanat tabtulu li ghairi qarabah, andainya tidak sah untuk selain kerabat,
batalat lil abidil mu'taqin, pasti dibatalkan oleh Nabi kepada hamba sahaya yang dimerdekakan tadi. Apa sebab? Karena mereka bukan kerabat. Berarti pendapat Imam Tawus tidak boleh berwasiat kepada selain kerabat tidak sesuai dengan dalil dari sunnah Nabi SAW. Li'annahum laysu biqarabatin lil mu'tiq, karena mereka bukan kerabat laki-laki yang memerdekakan tadi. ودل ذلك على أن ألا وصية لميت إلا في ثلث ماله. Sebagaimana riwayat Imran ibn Husain itu menjadi dalil pula bahwa wasiat bagi mayit itu tidak boleh kecuali hanya 1/3 dari hartanya. Nah, dan wadalla zalika, dan juga menjadi dalil ala ayyuradda ma jawaza thulutsa fil wasiyah, bahwa wasiat yang lebih dari 1/3 mesti dikembalikan. Yang keempat, wa ala ibtalil istis'a, dan membatalkan hukum istis'a. Istis'a artinya adalah memberikan atau menyuruh hamba sahaya itu mencari harta untuk memerdekakan dirinya. Ini tidak diwajibkan. Walaupun dia sudah andainya boleh istis'a tadi, maka keenamnya dibolehkan. Ini menandakan bahwa ini tidak dibolehkan. Wa itsbatil qasmi wal qur'ah, juga menjadi dalil boleh untuk dibagi kemudian, dan boleh pula diundi. Apa namanya? Karena riwayat lain mengatakan Nabi setelah dibaginya 3 bagian lalu disuruh mereka mencabut undi. Tapi bukan undian berhadiah, salah paham ya. Ya, bukan SDSB atau Porkas dulu atau yang lain-lainnya. Wih, SP2. Masya Allah. Ini kalau keluar SP3 nih batal kajian. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi ini menunjukkan bahwa juga boleh melakukan atau mengundi. Dan ini sabit dalam Islam, ya, supaya tidak ada terbayang oleh kita asal undi itu judi, tidak. Misalnya Nabi SAW bila akan pergi melakukan peperangan atau perjalanan, dia mengundi di antara para istrinya. Ya, siapa yang keluar namanya, dia yang diajak pergi. Jelas? Berarti undian dalam hal ini juga termasuk salah satu solusi untuk menyelesaikan suatu masalah yang pelik. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Wa batalat wasiyatul walidaini li'annahuma warithan. Dan habis atau batallah wasiat untuk kedua orang tua karena keduanya menjadi ahli waris. Wa thabata mirathuhuma, dan tabitlah warisan bagi mereka. Wa man awsalahu al-mayyitu min qarabatin wa ghairihim. Berdasarkan itu semua, Imam Syafi'i mengatakan, siapa yang dapat wasiat dari orang yang meninggal yang merupakan kerabat atau selain kerabat, jazatil wasiyah, boleh menerima wasiat dengan syarat idza lam yakun warithan, selama tidak menjadi ahli waris. Wa ahabbu ilayya law awsa liqarabatihi, saya lebih mengutamakan andainya dia berwasiat untuk kerabatnya. Jadi sebelum berpikir berwasiat untuk orang jauh, berwasiatlah untuk orang dekat dengan nasab kita. Ya, ya kan saudara-saudara kita ramai. Ya, saudara kandung, saudara seibu, sebapak dan sebagainya. Nah, kalau nak berwasiat, wasiat untuk mereka. Itu diutamakan kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, karena pemberian untuk kerabat itu pahalanya 2, yaitu sedekah, kedua silaturahim. Ya,
rahim. Untuk apa kita berdamai sama orang banyak tapi berbantah sama kerabat kita? Untuk apa kita memberi pada orang ramai tapi melupakan kerabat kita? Makanya kata Imam Syafi'i, wa ahabbu ilayya law awsa li qarabatihi. Lebih saya sukai kalau seandainya dia berwasiat untuk kerabatnya dengan syarat tidak mewarisi. Taib. Jadi dengan demikian apa yang dikatakan Imam Taus tak boleh berwasiat kepada kerabat selain kerabat ternyata dibatalkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal lagi apa yang dikatakan jumhur bahwa wasiat bagi kerabat tidak wajib, tetapi boleh, sebagaimana boleh pula untuk selain kerabat, tetapi diutamakan kerabat. Wa fil Qur'ani nasikhun wa mansukhun ghairu hadza. Dalam Al-Qur'an terdapat nasikh dan mansukh. Nasikh yaitu hukum baru, mansukh hukum lama yang dibatalkan selain ini. Mufarraqun fi mawadhi'ihi, dijelaskan secara terpisah di tempat-tempatnya fi kitab ahkamul Quran, dalam kitab ahkamul Quran yang ditulis juga oleh Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi taala alaih. Wa inna ma wasabtu minhu jumalan yustadallu biha ala ma kana fi maknaha. Hanya saya menyebutkan sebagiannya secara mujmal supaya menjadi bukti bagi yang lain yang semakna dengannya. Taib. Wa ra'aitu annaha kafiyatun fil asli mimma sakattu anhu, dan saya melihat itu sudah cukup dari apa yang aku tidak sebutkan. Wa as'alullah al-ismata wat taufiq, dan kepada Allah saya memohon dijaga dari kesalahan dan diberikan taufik untuk mendapatkan kebenaran. Wa atba'tu ma katabtu minha ilmal fara'id allati anzalaha Allahu mufassaratin wa jumalan, dan saya ikutkan apa yang aku tuliskan di antaranya ilmu tentang al-fara'id yang telah Allah turunkan mufassaratin wa mujmalan, baik secara perinci maupun secara global, wa sunana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'aha wa fiha, dan sunnah Rasulullah sallam bersamanya dan di dalamnya, liya'lama man alima hadha min ilmil kitab, supaya tahu orang yang mengetahui ini dari ilmu Al-Quran, al-mawdi' alladhi wada'allahu bihi nabiyahu min kitabihi wa dinihi wa ahli dinihi, posisi yang Allah letakkan padanya nabinya dalam menafsirkan kitabnya dan dalam menjelaskan agamanya, dan di antara ahli atau pemeluk agamanya, supaya kita tahu bahwa Nabi itu punya posisi tinggi untuk menjelaskan Al-Quranul Karim dan punya posisi tinggi dalam menjelaskan agama ini. Beliau yang harus jurujukan utama. Jadi kita tidak mengikat diri kecuali hanya dengan Nabi SAW. Bukan berarti pula berlepas diri dengan ulama-ulama. Ini salah paham kadang. Langsung ke Nabi aja kita. Enggak, kita tidak pernah mengatakan bertemu Nabi langsung. Cuman kita bertemu dengan Nabi melalui jalur para ulama tadi. Nah, ada ulama yang Masya Allah sesuai pemahamannya dengan yang inginkan Nabi dengan bukti-bukti tadi. Dan ada yang kurang sesuai sehingga diluruskan. Dan itu biasa dalam ilmu. Itu biasa dalam ilmu. Maka bermazhab itu bukan tidak boleh, tetapi fanatik buta terhadap mazhab atau taklid buta pada mazhab, bahwa selama mazhab Syafi'i pasti benar dan selain Syafi'i pasti salah, ini keliru. Dan ini harus juga diluruskan. Ini juga harus diluruskan, karena seluruh imam mazhab itu tidak pernah mengakui mazhabnya semuanya benar, cuma mereka berijtihad. Nah, kita yang di belakangnya mengikuti ijtihad mereka. Ya, ketika kita melihat bahwa ijtihad Asy-Syafi'i benar dan didukung oleh ulama-ulama yang lain, kita ikuti. Ketika kita melihat bahwa ijtihadnya keliru berdasarkan ijtihad ulama yang lain, yang kita berijtihad ulama memahaminya, maka kita ikuti
yang meluruskan itu. Bukan berarti dengan demikian berarti antum lebih hebat Imam Syafi'i, antum keliru lagi. Makanya jangan baperan dalam menuntut ilmu, ya. Besarkan hati, ya. Besarkan hati, luaskan wawasan, jangan picik dalam berpikir. Bahwa asal keluar dari mazhab Syafi'i salah besar. Kacau umat. Di mana kacau? Orang dari dulu seperti itu. Tidak ada kacau-kacau, awaknya yang kacau sendiri. Ya, kita aja yang kacau sendiri. Sejak zaman Nabi lagi terjadi khilaf itu, tidak ada kacau-kacau orang. Iya kan? Tidak ada yang kacau-kacau. Kita aja yang bikin kacau sendiri. Apa sebab kita yang mewajibkan yang tidak diwajibkan oleh Allah dan Rasul. Makanya kacau. Jelas? Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Bukan berarti kita anti mazhab. Kalau antum bilang anti mazhab, antum lagi yang kacau juga. Ya, kacau juga. Tidak ada yang anti mazhab. Cuman kita tidak mempertuhankan mazhab dan tidak menjadikan mazhab itu sebagai nabi. Nabi lebih tinggi daripada mazhab. Wallahu musta'an. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Karena kita di sinilah letaknya, di zaman Nabi tidak ada yang namanya dalil ijma' itu. Karena Rasul lebih tinggi dari ijma'. Andai sepakat pun umat waktu itu untuk menolak Nabi, Nabi tetap lebih benar. Makanya dalil ijma' tidak berlaku zaman Nabi. Baru berlaku setelah Nabi wafat. Jelas, sebagaimana bid'ah tidak ada zaman Nabi. Baru ada setelah zaman Nabi. Ini berusaha pula orang buat Nabi ahli bid'ah gitu. Iya kan, Nabi menyetujui bid'ah berarti Nabi ahli bid'ah. Karena dia menyetujui. Paham tuh? Konsekuensi dari ucapan ada bid'ah di zaman Nabi, lalu Nabi setujui, artinya Nabi ahli bid'ah. Na'udzubillah. Kalau seandainya bid'ah itu bagus, ambil gelar itu. Kami dengan sukarela melepaskannya. Bahwa kami ahli sunnah, antum ahli bid'ah hasanah. Buatlah hasanah berulang, tidak masalah. Cuma tidak ada yang mau menamakan dirinya ahli bid'ah, walaupun doyan bid'ah. Berarti tidak ada bid'ah yang hasanah. Ya, yang pelakunya sendiri, yang membelanya sendiri, tidak mau ngaku dia ahli bid'ah. Akhirnya beramai-ramai masuk ke sampan ahli sunnah. Tapi melobangi sampan kerjanya, karam lah kita. Ya, dilobangi terus kapal itu, tentu takut kita, maka kita tegah, jangan, ini tidak boleh. Ya, tidak pasangnya paku pula di dinding tuh, jangan, tidak boleh deh. Semuanya renovasi. Ini apa namanya? Kan kapal itu sudah dibikin sesuai dengan perhitungan. Ada dia diametri dan sebagainya kan. Lalu nak dirubah-rubahnya. Coba antum tambah pesawatnya. Coba modifikasi pesawat. Bagus terbangnya? Enggak. Makanya Nabi katakan kita seperti penumpang kapal. Kalau ada yang nak melobangi, wajib kita larang. Ada yang nempel-nempel sesuatu yang ilegal, kita larang. Akhirnya terpaksa dosi tulak kan. Kadang-kadang main dosi ajo, kata orang cu ya, dosi ajo tuh enggak. Dulu waktu mandi di tepian itu ada batang kan. Jadi main tolak-tolak itu namanya dosi ajo. Siapa yang menang dia ajonya, dia rajonya. Allah musta'an. Akhirnya tentu yang ramai yang menang kan. Yang ramai yang menang. Enggak. Yang menang itu adalah yang benar, bukan yang ramai. Orang ramai ini kan ya suka murah meriah. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Wa ya'lamuna. Coba wa ya'lamuna anna ittiba'a amri ta'atullah. Supaya mereka tahu pula bahwa mengikut perintah Nabi itu adalah taat kepada Allah. Wa anna sunnatahu taba'un li kitabillah, dan wa sunnah Nabi itu pasti ikut kitabullah. Fima anzal, pada apa yang Allah turunkan, wa annaha la tukhalifu kitaballahi ahabadan, dan tak mungkin berbeda menyalahi kitabullah Al-Quran dan hadis. Wa ya'lamu man fahima hadzal kitab, supaya paham pula orang yang memahami kitab ini, annal bayan yakunu min wujuh, bahwa keterangan-terangan Al-Quran itu dari berbagai wajah, dari berbagai arah. La min wajhin wahid, bukan dari satu arah. Yajma'uha annaha inda ahlil ilmi, disimpul menurut para ulama, bayyinatun wa mustabihah. Ada yang jelas-jelas,
Ini semua orang boleh paham. Dan mustabiha dan mustasyabihat. Ini sebagian paham, sebagian tidak di kalangan ulama. Di kalangan ulama ini, ya, la ya'lamu katsirun minan nas. Tidak diketahui oleh banyak manusia. Tapi ada yang mengetahui ulama. Ya, wa mustabihatul bayan wa inda man yuqassiru ilmuhu aw yaksur ilmu mukhtalifatul bayan. Tapi orang yang tidak berilmu atau dangkal ilmunya semuanya ikhtilaf. Semuanya ikhtilaf. Ya pokoknya akhirnya lahirlah kalau ikhtilaf tidak usah dibenarkan, tidak usah disalahkan. Pokoknya pendapat ini oke, ini boleh. Macam mana pula satu bilang haram, satu bilang halal. Mungkin dua-duanya benar. Satu bilang tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Kecuali ahli waris. Satu bilang boleh wasiat kepada siapapun. Mungkin dua-duanya benar. Hah? Antara boleh dan tak boleh. Makanya mesti ditarjih. Satu bilang ini sesuai sunnah. Satu bilang tidak sesuai sunnah. Mungkin dua-duanya benar? Ya tidak. Makanya para ulama bisa membedakan itu. Tapi kita-kita yang dangkal ilmu, yang maksud asal ikhtilaf boleh semuanya. Asal ikhtilaf boleh semuanya. Ini bukan kelebihan ilmu, ini kelemahan ilmu. Kalau Imam Syafi'i tadi tidak wajib bagi ahlul ilmi mencari bukti tambahan. Dari mana? Al-Quran dan Sunnah. Disinilah mereka istimbatnya. Ya, walaupun bukan pada kasus yang sama, tapi mengandung makna yang sama. Jelas tak? Jadi bagi orang yang berilmu, para ulama, dia itu terbagi dua, bayyinatul bayan, jelas keterangannya, wa mustabihatul bayan atau mutasyabihat. Ada yang tahu, ada yang tidak. Tapi bagi yang ilmunya sedikit, semuanya mukhtalifutul bayan. Semuanya ikhtilaf semuanya. Jelas? Sehingga akhirnya tidak berani mengatakan ini yang benar, ini yang salah. Kalau tidak berani, otomatis kamu jangan salahkan saya akan terus salahkan kamu. Nah, itu syaratnya. Kamu jangan coba-coba salahkan saya, tapi saya akan salahkan kamu terus. Kan tidak adil namanya. Awak disalahkannya terus. Awak tidak boleh menyalahkan. Nah, buktinya hati-hati. Kalau hati-hati karena mengatakan benar itu katakan salah. Saya ulang lagi. Kalau dia bilang hati-hati dengan kajian Masjid Zaid bin Thabit, karena salah atau karena tidak salah? Karena menyalahkan atau karena membenarkan? Menyalahkan. Hati-hati dengan wah dan sebagainya kan. Jadi kalau kita nyalakan tidak boleh kalau dia. Nah, itu loh Sen. Tak boleh saling menyalahkan. Kalian, kalau saya bebas. Kan aneh benar ajaib ini kaum muslimin. Ya, kalian bukan hanya saya salahkan, saya fitnah, saya dusta untuk menjatuhkan kalian. Ya kan? Tidak saya salahkan, cuma saya fitnah saja. Ya, bahwa ikut kajian itu nanti haus darah, penipu, para ulamanya haus darah dan sebagainya. Tapi orang awam subhanallah yang dikerjain sama pendusta-pendusta itu. Ya, akhirnya awalnya awak damai-damai saja, ngaji silakan, tidak ngaji silakan. Tiba-tiba orang kalau ngaji ini radikal nih, kalau tidak ngaji ini hebat. Ya, kalau ramai ngaji masjidnya itu bibit radikal tuh. Kalau ngajinya sepi-sepi saja itu. Nah, kalau ngajinya serius bahaya itu. Tapi kalau ngajinya tidak serius, baru hebat. Ya, kalau diterapkan langsung ilmunya, ya dapat satu, besok didakwakan, ini bahaya nih. Tapi udah ngaji setahun, tidak ada yang didakwakan, ini hebat. Subhanallah kaum muslimin dan muslimat dirahmatillah. Akhirnya fitnah yang terjadi bukan hanya sekedar menyalahkan, tapi menjatuhkan. Jadi itulah rumusnya. Kita tak boleh saling menyalahkan. Ya, kita. Ya, tapi orang lain boleh kita salahkan. Nasallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang begitulah kaum muslimin, kalau sudah taklid masuk, fanatisme masuk, keadilan itu tak ada. Makanya ada ungkapan lumayan hikmah juga, tapi dari Syekh Gafir, Syekh Gafir. Nah, dia mengatakan kalau kau nak tahu akhlak buruknya seseorang, beri dia jabatan.
beri dia jabatan. Tengok nanti apa yang dia kerjakan. Kalau main sapu kiri kanan, berarti ini orang buruk, ini orang buruk. Jelas? Nah, Wallahu musta'an. Ini karena orangnya jabatan 2 hari kadangnya, Masya Allah, kesannya buruk semua. Ada jabatan yang kekal? Ada jabatan yang kekal? Enggak ada, besok antum jadi orang biasa lagi. Maka ukirlah ukiran yang indah, dinikmati oleh sebagian besar orang, bukan ukiran-ukiran busuk atau buruk yang tidak bisa dinikmati, bahkan nanti menjadi caci maki. Allah musta'an wa alaihi tuklan. Ini kita baca SP1 yang mana itu ini? Ini ya. Ini panjang sekali ya Allah. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ingin bertanya mengenai harta waris. Kalau itu jangan ke saya lah. Saya tidak banyak warisan. Suami saya sudah meninggal. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'afat. Beberapa waktu lalu. Sabar ya. Di mana kami mempunyai 2 anak perempuan yang masih kuliah. Suami saya masih mempunyai ibu dan 1 saudara laki-laki. Ibu dan 1 saudara laki-laki serta 4 orang saudara perempuan. Harta yang ditinggalkan suami saya yaitu, di mana kami punya 2 anak perempuan yang masih kuliah atau baru lahir, tidak ada masalah. Dan suami saya masih mempunyai ibu dan 1 saudara laki-laki. Nah, ibu masih dapat, saudara laki-laki ini terhijab oleh orang tua, serta 4 orang saudara perempuan juga terhijab. Harta yang ditinggalkan suami saya itu rumah, mobil, motor, tanah yang dahulu dibeli menggunakan uang kami bersama. Namun semua aset tersebut atas nama saya, istri. Masya Allah, selamatlah. Ya, memang pandai ini, Masya Allah. Ya, Masya Allah, memang dia ada selamatkan dari awal. Kecuali motor. Suami saya pensiunan PNS, di mana uang pensiunan suami saya terbilang belum cukup untuk memenuhi kebutuhan kami sehari-hari. Cukup tak cukup itu relatif. Dahulu pun gaji suami saya masih belum cukup, subhanallah, tapi sampai mati masih tetap hidup. Berarti cukup itu tuh, untuk menutupi kebutuhan kami sehari-hari. Sehingga saya, istri ikut bekerja untuk mencukupi kebutuhan. Alhamdulillah. Ini bagus ini, rumah tangga kami. Mohon jawabannya Ustaz, bagaimana pembagian harta waris tersebut? Syukran ala hadzal ilmi ya Ustaz. Wa jazakallahu khairan. Untuk membaginya bawa ke ahlinya nanti ya. Atau bawa harta aku sini biar aku bagi. Nah, nanti ini bawa ke ahlinya. Alhamdulillah. Anak 2 orang anak perempuan tadi kan dapat berapa? 2/3 jadinya. Kemudian ibunya dapat 1/6. Nah, sedangkan saudara-saudara terhijab. Wallahu ta'ala. Istri dapat juga. Istri dapat 1/8. Nah, kalau harta itu hasil pendapatan bersama, tergantung. Kalau kesepakatan dulu, apakah harta ini dibagi 2 atau bisa saja berdasarkan aset yang dimasukkan. Misalnya uang suami 2 juta, uang kita 1 juta, berarti 2/3 milik suami, 1/3 milik istri. Atau udah sepakat aja, yang penting harta ini milik kita berdua karena penghasilan berdua. Ini kan masalah ini selalu lahir karena kita tidak biasa memilahkan harta kita. Akhirnya nanti harta istri termakan sama kita. Kalau harta suami termakan, tidak apa dah. Itu hebatnya perempuan tuh, atau awak makan tidak dosanya lah. Tapi perhas tadi ya, kalau tidak rela dia, nauzubillah. Tapi untunglah istri-istri sekarang baik-baik. Ya, istri sekarang baik-baik. Ambillah bang semuanya. Aku sendiri aku serahkan kan ya. Alhamdulillah. Jadi untuk ini saya tidak bisa menjelaskan detail sekarang. Ya, nanti ahlinya mungkin orang pengadilan agama itu profesional untuk membagi harta tersebut. Wallahu taala alam. Ada rumah kredit sebelum nikah punya laki-laki, berarti suami ya. Setelah 2 hari menikah,
si laki-laki meninggal dunia. Masya Allah. Ini beruntung betul ini. Semoga Allah mengampuninya. Iya, rumah masih kredit. Oh, jadi utang jadinya. Beda pula dengan Khabbab dulu ya. Khabbab semalam dia meninggal. Nah, si laki-laki meninggal dunia. Siapa yang berhak mengurus rumah kredit ini? Ini kalau sudah bilang ngurus, pada angkat tangan semuanya. Tapi kalau bilang mewarisi, mau tunjuk tangan semuanya. Astagfirullahaladzim. Siapa berhak mengurus rumah kredit ini? Orang tua dari laki-laki atau istrinya? 6. Orang tua dari laki-laki atau istrinya. Ya, kalau urusan mengurus, siapa aja boleh ngurus. Tapi kalau maksudnya menjadi milik siapa rumah ini? Tergantung. Kalau seandainya rumah itu tak dihibahkannya, tidak pernah dihadiahkannya, mana tahu kan pas menikah rumah ini untuk kamu, berarti sudah dihibahkannya, dihadiahkannya untuk istrinya, maka rumah ini milik istrinya. Tapi kalau tidak dia hibahkan, tidak pernah dihadiahkan, berarti masuk warisan. Nah, warisilah utang dan segalanya. Karena kalau dapat bagian, tentu konsekuensinya juga diterima. Jangan mau yang positif aja, yang negatif tinggalkan. Nah, jadi menjadi warisan sesuai ilmu mawaris. Karena dia tidak punya anak, maka suami punya anak apa enggak? Bisa jadi istri kedua atau ketiga, keempat. Tidak tahu. Kita nggak tahu, tapi kalau dia masih bujang sebelum menikah, maka berarti istri dapat 1/4. Orang tuanya, jadi kalau ayah masih hidup jadi asabah, selebihnya milik orang tuanya. Kalau dia punya ibu dapat 1/6. Ibu dapat 1/3 karena tidak ada anak tadi, tidak ada anak. Ibu dapat 1/3, selebihnya untuk ayahnya. Nah, kalau masih berutang berarti kalau mereka mau menerimanya warisan, diterima juga warisan utang sekali. Wallahu musta'an. Dan kalau saya anjurkan untuk dilunasi secepatnya. Orang tua dari laki-laki atau istrinya, karena kakak dan KTP laki-laki masih lajang. Oh, saya belum baca sampai tadi. Masih lajang ya. Berarti seperti yang jawabannya sudah tadi. Bahwasanya ini kalau belum pernah dilafazkannya atau belum dituliskannya sebagai hadiah untuk istrinya, mana tahu hadiah pernikahan dan sebagainya, ya tidak pernah dikatakan, berarti masuk warisan. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih dan mohon maaf untuk SP-nya tidak sampai SP3. Sampai jumpa kembali dan saya berterima kasih. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majlis ini
Mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majlis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.